Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak ya. Oke, sebelumnya di sini saya akan membahas terkait dengan beberapa soal terkait dengan tugas yang ada di uji kompetensi 2 ya. Oke, di uji kompetensi 2 ini permasalahan yang akan kita selesaikan itu yaitu terkait dengan permasalahan nilai mutlak seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk saja di soal yang pertama ya. Jadi di soal yang pertama di sini kita punya soalnya ya. Jadi kita punya pertidaksamaan di sini eh, mutlak dari x plus 3 ya lebih dari atau sama dengan apa? 2x plus 4 seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan ini ya. Kemudian nanti terkait dengan solusinya itu kita harus menuliskan dalam bentuk notasi interval ya dan juga notasi selang seperti itu ya. Oke, dari sini kita coba perhatikan permasalahannya ya. Jadi kita punya apa? Mutlak dari x plus 3 ya di sini lebih besar atau sama dengan mutlak 2x plus 4. Mutlak dari 2x plus 4 seperti itu ya. Nah, ini sendiri ya. Ini sendiri bisa kita tuliskan lagi ya, bisa kita tuliskan lagi. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan lagi. Saya bisa tulis seperti ini ya. Jadi mutlak dari 2x plus 4 ya, kurang dari atau sama dengan apa? Saya balik ya di sini ya. X plus 3. Nah, jadi kita coba perhatikan ini sekarang ya. Nah, kita sudah punya ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat di buku referensi ataupun di modul referensi ya, di sana ada sifat dari nilai mutlak ya. Jadi apa? Saya kutip ya sifatnya ya. Jadi menurut sifat ya, menurut sifat dari nilai mutlak ya, eh, nilai mutlak bahwa bahwa kita punya seperti ini ya, mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B jika hanya jika apa? Jika hanya jika apa di sini? A kuadrat itu kurang dari sama dengan B kuadrat seperti ini ya. Jadi kita punya sifat dari nilai mutlak ya, bahwasanya kalau kita punya mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B itu jika hanya jika seperti ini ya. Sehingga ya, ya jadi kalau kita akan menyelesaikan pertidaksamaan mutlak seperti ini ya, kita bisa mengerjakannya dari sini ya. Untuk menyelesaikan apa pertidaksamaan mutlak ini gitu ya. Nah, kita bisa eh, apa pakai bantuan ini gitu ya. Jadi sama saja kita dengan menyelesaikan pertidaksamaan kuadratik seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita kembalikan lagi ke permasalahannya ya, sehingga nah, dari permasalahan awal kan kita punya ini gitu ya. Nah, ini sendiri bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Sehingga dari permasalahan terakhir sudah kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya. Mutlak dari 2x plus 4 ya, kurang dari sama dengan mutlak x plus 3 gitu ya. Jadi mengutip sifat nilai mutlak ya. Jadi jika hanya jika apa dari sini? Jika hanya jika ya ini tinggal kita kuadratin gitu ya.
Kita punya 2x plus 4 kuadrat berarti ya. Kurang dari sama dengan apa? X plus 3 kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal selesaikan ya. Berarti ini kalau kita kuadratin itu kita punya 4x kuadrat ya. Ditambah 2x tambah 4 itu 8x. Kali 2 berarti 16x ya. Ditambah 4 kuadrat itu 16 gitu ya. Yang sisi kanan kita punya x kuadrat plus 3 tambah 3 itu 6 ya, berarti 6x plus 9. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita tinggal jadikan satu ruas ya. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi 3x kuadrat ya. Kemudian yang ini 16x dikurangi 6x itu jadi plus 10x ya. Kemudian plus 16 dikurangi 9 itu plus 7. Seperti itu ya. Nah, ini kurang dari 0. Nah, dari sini kita sudah punya pertidaksamaan ya, suatu fungsi kuadratik yang kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Sehingga nanti di sini kalau kita sederhanakan lagi ya, permasalahan kuadratik ini kita coba faktorkan ya. Kita punya ini mungkin plus 7 ya. Yang ini plus 1 gitu ya. Oh. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini, dari permasalahan ini kita tahu ya, pembuat 0 ya, pembuat nolnya apa? Pembuat nolnya ada 2 ya. Jadi kita punya x sama dengan min 7 per 3 ya, pembuat 0 pertama. Pembuat 0 kedua itu x sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, kita sudah punya pembuat 0 ya. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kita uji daerah gitu ya. Nah, di uji daerah ini kita tinggal buat suatu garis bilangan seperti itu ya. Kemudian kita pasang pembuat nolnya ini kan ada 2 ya. Di sini ada minus 7 per 3. Yang di sini ada apa? Min 1 gitu ya. Kemudian kita lihat ternyata di tanda pertidaksamaannya ini ada tanda sama dengan ya. Jadi pembuat nolnya itu ikut berarti ya. Karena ikut berarti di sini bulat penuh gitu ya. Di sini juga bulat penuh ya. Nah, dari garis bilangan ini kita pasang 2 pembuat nol. Nah, dari sehingga dari sini garis bilangan ini terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Jadi di sini ada daerah 1 ya. Oh. Di sini ada daerah 1. Ini daerah 2 ya, ini daerah 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya tinggal kita uji ketiga daerah ini ya. Jadi kita coba cek di daerah 1 ya. Kita cek kita cek terkait dengan dia memenuhi solusi atau tidak gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya kan ini. Nilai yang diharapkan itu kan kurang dari atau sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, nilai yang kurang dari atau sama dengan 0 itu artinya apa? Artinya itu nilai yang diharapkan itu negatif atau 0 seperti itu ya. Jadi kita di sini sewaktu menguji daerah di sini kita cari mana daerah yang negatif ya atau 0 seperti itu ya. Jadi daerah mana gitu ya. Oke, untuk nah, dari 3 daerah ini kita cek satu-satu mana yang memenuhi, mana yang tidak seperti itu ya. Nah, untuk ngeceknya kita tinggal pilih salah satu sampel, salah satu titik ya, yang digunakan untuk
sampel saja gitu ya. Coba di daerah 1 mungkin kita bisa menggunakan X sama dengan -3 ya. Kemudian kita coba cek di untuk ngeceknya ya kalian bisa menggunakan pertidaksamaan yang saya lingkari merah ini, atau kalian bisa saja kalian masukkan ke soal awal ya di mutlaknya ini gitu ya. Nah, tapi menurut saya kita gunakan yang lingkaran merah ini ya, karena saya rasa lebih cocok seperti itu ya. Lebih cocok karena di sini untuk menguji daerah mana yang termasuk negatif, mana yang positif, mana yang eh, seperti itu gitu ya. Oke, tinggal kita masukkan ya. Kalau X-nya kita ganti dengan -3, berarti yang sini kita punya -9 tambah 7 ya. Di sini ya. 3x plus 7 dikalikan x plus 1 itu. Nah, x-nya kita ganti dengan -3 ya. Sehingga di sini kita punya -9 ya. Ini negatif ditambah 7 ya, dikali -3 ditambah 1 ya. -9 tambah 7 itu kan negatif. -3 tambah 1 juga negatif ya. Negatif kali negatif ya positif gitu ya. Nah, daerah 1 positif. Nah, karena yang diminta itu negatif dan atau 0 gitu ya. Sehingga daerah 1 gak mungkin gitu ya. Kemudian kita coba cek daerah 2. Nah, daerah 2 itu kita coba mungkin bisa kita ambil -2 ya, negatif 2 ya. Nah, kemudian kita coba masukin. Kalau kita ganti ini ya, pertidaksamaan yang saya lingkari merah ini, kalau saya ganti X-nya dengan -2, berarti ini -6 plus 7 ya. Berarti kita punya negatif 6 plus 7. Kemudian negatif 2 plus 1 ya. Nah, ini positif, ini negatif, berarti perkaliannya negatif gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengecek hasilnya berapa, kita tinggal tahu dia positif atau negatif gitu ya. Ya. Jadi cukup seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu tahu nilainya, kita tinggal ngecek -6 tambah 7 itu apa? Positif ya. Kemudian -2 tambah 1 itu kan negatif gitu ya. Positif kali negatif tetap negatif gitu ya. Jadi cukup kita ngecek seperti itu ya agar lebih cepat perhitungannya ya. Nah, daerah 3 juga kita harus cek. Nah, katakan daerah 3 kita ambil X sama dengan mungkin 0 gitu ya. Yang paling mudah. Nah, berarti ini kita punya 7, ini kita punya 1 ya. Perkaliannya positif. Nah, ya, dari sini kita sudah tahu. Ini tidak memenuhi ya, ini memenuhi, ini tidak memenuhi gitu ya. Udah, dari sini sudah kita tahu ya. Jadi solusinya itu apa? Nah, jadi HP ya. HP-nya itu berarti HP ya. Himpunan penyelesaian ya. Berarti ya kalau kita tulis secara notasi interval ya. Berarti ya X anggota R ya, dengan syarat karena di sini yang memenuhi itu daerah 2 dan kebetulan pembuat nolnya itu ikut gitu ya. Jadi X-nya itu di antara ini ya. Ini -7/3 yang di sini 1 ya. Oh sorry, -1 ya. Ini notasi himpunannya ya. Notasi intervalnya ya. Nah, ya. Jadi ini notasi secara notasi himpunan ya. Nah, kalau notasi selang ya. Ini notasi secara himpunan ya. Kemudian untuk notasi selangnya ya atau notasi intervalnya ya ini gitu ya. -7/3 sampai -1 ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini yang bawah ini termasuk notasi interval atau notasi selangnya ya. Nah, yang atas ini notasi himpunan gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud di sini ini yang pertama ini notasi himpunannya ya.
Kemudian yang kedua ini notasi interval atau selangnya. Gitu ya. Yang kedua ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya. Jadi apa? Kita tinggal menggunakan sifat yang sudah ada di modul pembelajaran ya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut di soal yang kedua ya. Karena untuk uji kompetensi 2 ini cuma 2 soal saja. Seperti itu ya. Oke, ini terkait dengan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 seperti ini. Masih terkait dengan permasalahan nilai mutlak terkait dengan pertidaksamaan. Seperti itu ya. Nah, di sini saya punya pertidaksamaan dan kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan ini dalam solusinya itu dalam bentuk notasi interval atau selang seperti itu ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu soalnya ya. Jadi kita punya setengah dari mutlak X plus 3 ya, dikurangi 8 ya, kurang dari sama dengan 2. Kita punya seperti ini ya. Jadi ini soalnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk mengerjakan untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, di sini kita bisa menggunakan sifat juga ya, sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Tapi sebelum itu kita harus menyederhanakan bentuknya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan soal nomor 2 saya bagi menjadi 2 langkah seperti itu ya. Jadi ada langkah 1. Langkah 1 itu yang pertama kita sederhanakan ya. Nah, bagaimana caranya kita menyederhanakan? Ya udah, coba kita perhatikan langkah-langkah yang akan saya berikan ini ya. Jadi soal yang pertama kita punya soal seperti ini ya. Nah, kemudian ini jadi kedua ruas ini saya coba kalikan dengan 2. Ya, jadi kalau saya kali 2 gitu ya. Nah, jadi kita punya seperti ini ya, saya rasa ya. Jadi setengah dari mutlak ini berarti kalau kita kalikan 2, setengahnya hilang ya. Kemudian ada minus 8, kalau kita kalikan 2 menjadi minus 16 ya. Kemudian yang ruas kanan kita punya 2 kali 2 ya 4 gitu ya. Nah, langkah kedua langkah selanjutnya kita bisa kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi minus 16 kita pindah ke ruas kanan ya menjadi positif ya, jadi 4 tambah 16 itu 20 seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita mungkin bisa masuk di langkah selanjutnya ya, yaitu langkah 2. Kita gunakan sifat ya. Kita gunakan sifat. Nah, jadi ada sifat yang seperti ini ya. Jadi menurut sifat nilai mutlak ya. Menurut sifat dari nilai mutlak bahwa, jadi kalau kita punya mutlak A kurang dari sama dengan B, nah ini bisa kita artikan ya, bisa kita artikan nilai dari A ya, itu terletak di antara minus B sampai B seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita punya kalau kita punya permasalahan seperti ini kan udah permasalahan dari soal yang sudah kita sederhanakan ya. Nah, sehingga kalau kita punya seperti ini, jadi kalau kita punya soal seperti ini, mutlak X plus 3, mutlak dari X plus 3 ya, kurang dari sama dengan 20 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita
ekspansikan seperti ini. Nah, jadi ini minus 20, ini X plus 3, yang ini 20 ya. Nah, ini sama saja apa? Kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini ya, kita tinggal sederhanakan lagi sehingga semua ruas saya kurangi dengan 3 ya. Jadi yang ruas kiri itu kita punya minus 23, yang ruas tengah itu kita punya X ya. Yang ruas kanan kita punya 20 min 3 ya. 20 min 3 itu kan 17 seperti itu ya. Nah, dari sini udah jelas. Dari sini udah jelas bahwasanya apa? Himpunan penyelesaiannya kita punya apa? Kita punya ya kalau kita tulis secara ini kan jawabannya udah notasi secara apa? Kalau kita tulis secara notasi himpunan kita punya ini ya. Min 23 gini ya. Tapi kalau secara notasi apa? Selang atau interval ya. Karena di sini minus 23 ikut berarti ini kurung siku ya. Minus 23, 17 ya. Ini juga kurung siku karena 17 ikutnya. Jadi ini kurung siku semua ya, kurung tutup ya. Gitu ya. Oke. Oke, jadi mungkin pembahasan terkait dengan uji kompetensi 2 cukup sekian ya karena cuma 2 soal ya. Seperti itu ya. Semoga penjelasan dari saya ini bisa diterima dengan baik ya. Dan jika ada pertanyaan mungkin nanti kalian bisa bertanya melalui komentar ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.